يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita tentang teori dasar ilmu nahwu, yang pada kesempatan ini kita akan mengkaji dan membahas tentang permasalahan i'rab yang terakhir, yaitu tentang aqsamul i'rab wa alamatuhu, pembagian i'rab dan tanda-tandanya. Namun sebelum lebih jauh mengurai tentang masalah ini, marilah terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah bersama-sama dengan sebuah harapan agar Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir amin. Sebenarnya masalah ini sudah kami tulis dalam skema dalam buku kami, yaitu yang terdapat pada halaman 148. Akan tetapi untuk memberikan kemudahan kepada utamanya para pemula, baiklah saya akan membacakan tentang bagaimana cara membaca skema atau tabel yang terdapat dalam buku ini, yaitu tentang aqsamul i'rab wa alamatuhu. Jadi begini, ini ada judul besarnya adalah tabel tentang pembagian i'rab dan tanda-tandanya. Sebagaimana kita tahu bahwa pembagian i'rab itu ada 4. Aqsamul i'rab itu ada 4. Ada rafa, ada nasab, ada jar, ada jazm. Ya, ini tolong disorot, dikuatkan anunya. Jangan sampai tidak jelas. Begitu. Rafa itu tidak hanya ditandai dengan dhammah. Di samping dhammah ada juga tanda rafa itu, yaitu waw. Ada juga alif. Ada juga thubutun nun. Ya. Jadi saya ulangi lagi, bahwa rafa tidak hanya ditandai dengan dhammah. Di samping dhammah ada juga waw sebagai tanda rafa, ada juga alif sebagai tanda rafa, ada juga thubutun nun atau tetapnya nun sebagai tanda rafa. Itu semacam itu, ya. Jadi tabel ini memberikan gambaran kepada kita bahwa yang namanya tanda i'rab itu bervariasi, banyak macamnya. Misalnya rafa itu memiliki 4 tanda, ada dhammah, ada waw, ada alif, ada thubutun nun. Kapan kita menjadikan dhammah sebagai tanda rafa? Kita menjadikan dhammah sebagai tanda rafa kalau seandainya yang sedang kita i'rabi rafa itu adalah berupa isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Yang keempat adalah al-fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Ya, coba diperhatikan. Saya ulangi lagi. Kapan kita menjadikan dhammah sebagai tanda i'rab rafa? Ya, kita menjadikan dhammah sebagai tanda rafa kalau seandainya yang sedang kita i'rabi, yang sedang kita rafa'kan adalah berupa isim mufrad, berupa jamak taksir, berupa jamak muannas salim, berupa fi'il mudhari' yang alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Jaa rajulun di sini disorot ya. Rajulun di sini pakai dhammah. Kenapa kok pakai dhammah? Karena rajulan berjenis isim mufrad. Karena yang dibaca rafa di sini berjenis isim mufrad. Ja'a rijalun. Rijalun di sini adalah
berkedudukan rofa sebagai fa'il. Tanda rofaknya dengan menggunakan apa? Dhammah. Kenapa kok dengan menggunakan dhammah? Karena dia berupa jamak taksir. Itu cara bacanya begitu. Hadarat muslimatun. Muslimatun di sini adalah berkedudukan rofa. Tanda rofaknya dengan menggunakan apa ini? Dengan menggunakan dhammah. Kenapa kok dengan menggunakan dhammah? Karena ini adalah jamak muannas salim. Yadribu di sini adalah berkedudukan rofa. Kenapa? Karena fi'il mudhari' ini termasuk dalam kategori al-fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Fi'il mudhari' yang huruf akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu, apakah itu alif tathniyah, waw jamak, ya muannatsah mukhatabah, nun taukid dan nun niswah. Itu semacam itu. Ya. Di samping dhammah, rofa juga bisa ditandai dengan waw. Kapan kita menggunakan waw sebagai tanda rofa? Kita menggunakan waw sebagai tanda rofa kalau seandainya yang sedang kita i'rabi adalah berupa jamak mudzakkar salim dan al-asmaul khamsah. Jadi ada posnya tersendiri, ada posnya sendiri-sendiri. Kalau seandainya yang kita baca rofa kebetulan berjenis jamak mudzakkar salim, maka tanda rofanya bukan dengan menggunakan dhammah, akan tetapi dengan menggunakan waw. Jaa muslimuna. Ada waw di sini. Ya. Jaa abuka. Ada waw di sini. Tanda rofaknya dengan menggunakan apa ini? Dengan menggunakan waw. Kenapa kok dengan menggunakan waw? Karena ini berupa jamak mudzakkar salim. Jaa abuka. Abuka jadi apa ini? Berkedudukan apa? Rofa. Tanda rofaknya dengan menggunakan apa ini? Dengan menggunakan waw. Kenapa kok dengan menggunakan waw? Karena ini berupa al-asmaul khamsah. Jadi jenis yang berkedudukan rofa itu apa? Itu menentukan kira-kira tanda rofaknya apa. Kita bisa menggunakan tanda rofa kalau seandainya dengan menggunakan dhammah, kalau seandainya yang sedang kita rofakkan berupa isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim dan al-fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Tapi kita harus dengan menggunakan waw kalau seandainya yang sedang kita rofakkan adalah berupa jamak mudzakkar salim dan al-asmaul khamsah. Ya. Kita menggunakan alif, tidak menggunakan dhammah, tidak menggunakan waw ketika yang sedang kita rofakkan adalah berupa isim tathniyah. Contohnya jaa rajulani. Ini disorot ke sini. Jaa rajulani. Telah datang dua orang laki-laki. Ada alif di sini. Alif inilah yang menunjukkan bahwa isim tathniyah ini sedang dibaca rofa. Tanda rofaknya dengan menggunakan alif karena kebetulan yang sedang kita baca rofa adalah yang berkedudukan rofa adalah isim tathniyah. Itu semacam itu. Pun juga demikian, rofa bisa ditandai dengan subutun nun, tetapnya nun. Kapan itu terjadi? Kalau seandainya yang dibaca rofa berupa al-af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang 5, yaitu fi'il mudhari' yang bertemu dengan alif tathniyah, waw jamak, ya muannatsah mukhatabah. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Kalau seandainya yang berkedudukan rofa adalah berupa al-af'alul khamsah, maka tanda rofaknya dengan menggunakan nun. Nun di sini. Nun di sini adalah merupakan tanda rofa. Kenapa kok kemudian dengan menggunakan nun atau thubutun nun? Lebih disebabkan karena yang berkedudukan rofa adalah berupa al-af'alul khamsah. Ya. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan bahwa rofa itu tidak hanya dhammah. Rofa itu tandanya bisa jadi waw, bisa jadi alif, bisa jadi thubutun nun. Ada 4 tanda di situ. Kapan kita menjadikan dhammah sebagai tanda rofa? Kapan menjadikan waw sebagai tanda rofa? Kapan kita menjadikan alif sebagai tanda rofa? Kapan menjadikan thubutun nun atau tetapnya nun sebagai tanda rofa? Itu semuanya sudah ada ketentuannya. Kalau seandainya yang sedang kita baca rofa adalah berupa isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, kemudian al-fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, maka tanda rofaknya dengan menggunakan dhammah. Tapi kalau seandainya yang sedang kita baca rofa adalah berupa jamak mudzakkar salim dan al-asmaul khamsah, maka tanda rofaknya tidak lagi dengan menggunakan dhammah, tapi dengan menggunakan waw. Lain halnya ketika yang menjadi rofa atau yang berkedudukan rofa berupa isim tathniyah. Ya kan? Maka tanda rofaknya dengan menggunakan alif. Akan dengan menggunakan thubutun nun kalau seandainya yang berkedudukan rofa adalah berupa al-af'alul khamsah. Itu cara bacanya seperti itu. Skema ini. Ya, kita sekarang masuk pada yang nasab. Sebagaimana rofa, nasab itu juga memiliki banyak tanda. Ada fathah di sini sebagai tanda asal. Ya kan?
ada alif, ada ya, ada kasroh, ada hadfun nun atau pembuangan nun. Jadi yang nasab itu tidak hanya sekedar atau tidak hanya ditandai dengan fathah. Selain fathah juga bisa alif, juga bisa ya, juga bahkan ada juga tanda nasab itu berupa kasroh. Bisa jadi. Ya. Dan hadfun nun. Kapan kita menggunakan fathah sebagai tanda nasab? Kita menggunakan fathah sebagai tanda nasab apabila yang sedang kita nasabkan itu adalah berupa isim mufrad, jamak taksir, dan al-fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Jadi ada posnya tersendiri. Ada tempatnya tersendiri. Kita menggunakan fathah sebagai tanda nasab apabila berupa isim yang kita nasabkan berupa isim mufrad, berupa jamak taksir, berupa al-fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Contohnya adalah ra'aitu rajulan. Mana ini? Rajulan di sini. Rajulan itu adalah merupakan bentuk mufrad atau isim mufrad. Rajulun, rajulani, rijalun. Itu kan begitu. Rajulan di sini. Rajulan di sini menjadi maf'ulun bihi dari ra'a. Berarti rajulan di sini berkedudukan nasab. Tanda nasabnya dengan menggunakan apa ini? Dengan menggunakan fathah, lebih disebabkan karena rajulan berjenis isim mufrad. Ketika yang berkedudukan nasab adalah berjenis isim mufrad, maka tanda nasabnya dengan menggunakan fathah. Ra'aitu rijalan. Rijalan jadi apa nih? Jadi maf'ul bih. Ya kan? Kenapa kok jadi kalau jadi maf'ul bagaimana? Jadi baca nasab, berhukum nasab itu. Tanda nasabnya dengan menggunakan apa ini? Tanda nasabnya dengan menggunakan fathah. Kenapa? Karena rijalan itu adalah merupakan bentuk jamak taksir. Yadriba misalnya. Yadriba di sini kemasukan an. Yadriba di sini adalah merupakan fi'il mudhari' yang mu'rab. Dimasuki an di sini berarti berhukum nasab di sini. Tanda nasabnya dengan menggunakan apa ini? Dengan menggunakan fathah, lebih disebabkan karena yadriba di sini termasuk dalam kategori al-fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Fi'il mudhari' yang huruf akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu, baik itu alif tathniyah, waw jama', ya muannatsah mukhatabah, nun taukid dan nun niswah. Fathah kita jadikan sebagai tanda untuk nasab. Kalau seandainya yang sedang kita nasabkan adalah berupa isim mufrad, jamak taksir, atau al-fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Kapan kita menjadikan alif sebagai tanda nasab? Kalau seandainya yang sedang kita i'rabi sebagai nasab itu berkedudukan nasab itu adalah berupa al-asmaul khamsah, maka tandanya bukan lagi dengan fathah, akan tetapi dengan menggunakan alif. Ra'aitu abaka di sini. Abaka di sini termasuk dalam kategori al-asmaul khamsah. Isim-isim yang 5. Abun, akhun, hamun, fu, dhu. Itu termasuk dalam kategori al-asmaul khamsah. Abaka di sini berkedudukan nasab. Kenapa? Karena menjadi maf'ulun bihi. Tanda nasabnya dengan menggunakan apa ini? Tanda nasabnya dengan menggunakan alif, lebih disebabkan karena yang berkedudukan nasab berjenis al-asmaul khamsah. Bagaimana kalau seandainya yang berkedudukan nasab itu adalah berupa isim tathniyah dan jamak mudzakkar salim? Ketika yang berkedudukan nasab berupa isim tathniyah dan jamak mudzakkar salim, maka tanda nasabnya tidak lagi dengan menggunakan fathah, tidak lagi dengan menggunakan alif, tapi dengan menggunakan iya. Iya digunakan sebagai tanda nasab ketika yang berkedudukan nasab adalah berupa isim tathniyah atau jamak mudzakkar salim. Contohnya ra'aitu rajulaini, 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 iya di sini. Ya, ini disorot ke sini. Ya, rajulaini, gitu ya. Pakai iya di sini, ya. Kemudian, kenapa kok pakai iya? Ini berkedudukan apa? Berkedudukan nasab. Sebagai apa ini? Sebagai maf'ul bih. Tanda nasabnya dengan menggunakan apa nih? Dengan menggunakan iya. Kenapa? Karena yang sedang berhukum nasab yaitu berupa isim tathniyah. Al-ismu al-mutsanna, isim tathniyah. Karena demikian, maka dia dihukumi atau tanda nasabnya dengan menggunakan ya, lebih disebabkan karena ini dengan menggunakan atau berjenis isim tathniyah. Pun juga demikian, ketika misalnya yang berkedudukan nasab itu adalah berupa jamak mudzakkar salim, maka tandanya dengan menggunakan ya juga. Bagaimana kalau seandainya yang berkedudukan nasab berupa jamak muannats salim? Kalau seandainya yang berkedudukan nasab adalah berupa jamak mudzakkar salim, maka tandanya tidak lagi dengan fathah, tidak lagi dengan menggunakan alif, tidak lagi menggunakan ya, tapi justru menggunakan kasrah. Ra'aitu muslimatin. Muslimatin di sini nasab di sini.
tanda nasabnya dengan menggunakan kasroh. Kenapa? Karena muslimatin di sini berjenis, ya, berjenis jamak muannas salim. Itu semacam itu. Nasab juga bisa ditandai dengan hadfun nun, pembuangan nun. Kenapa? Kok kemudian dengan menggunakan pembuangan nun? Karena yang berkedudukan nasab itu berupa al-af'alul khamsah, yaitu fi'il mudhari' yang bertemu dengan alif tathniyah, waw jamak, ya muannatsah mukhatabah. Ketika fi'il mudhari' itu yang berkedudukan nasab itu berupa al-af'alul khamsah, karena fi'il mudhari' itu bertemu dengan alif tathniyah, yaf'alani taf'alani, bertemu dengan waw jamak, yaf'aluna taf'aluna, bertemu dengan ya muannatsah mukhatabah, taf'alina misalnya, maka tanda rafa'nya, tanda nasabnya itu justru dengan menggunakan hadfun nun, ada pembuangan nun di sini. Ya, itu semacam itu. Ya. Jadi yang namanya tanda nasab itu bervariasi, tidak hanya fathah, tapi bisa dengan menggunakan fathah, dengan menggunakan alif, dengan menggunakan ya, dengan menggunakan kasroh, dengan menggunakan hadfun nun, tergantung yang berkedudukan nasab itu berjenis apa. Ketika berjenis isim mufrad, jamak taksir, al-fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un, maka tanda nasabnya dengan menggunakan fathah. Ketika yang berkedudukan nasab itu adalah berupa al-asmaul khamsah, maka tanda nasabnya dengan menggunakan alif. Ketika yang berkedudukan nasab itu berupa isim tathniyah dan jamak mudzakkar salim, maka tanda nasabnya ditandai dengan ya. Ketika yang berkedudukan nasab itu berupa jamak muannas salim, maka tanda nasabnya dengan menggunakan kasrah. Dan ketika yang berkedudukan nasab itu adalah berupa al-af'alul khamsah, maka tanda nasabnya dengan menggunakan hadfun nun. Ya, ini adalah seperti itu cara bacanya. Sekarang kita masuk pada jar. Ini sekedar membaca. Ya, saya mencoba membaca. Yang paling penting nanti para pemirsa, ini harus dihafalkan. Jadi, kalau seandainya kita sudah bertemu itu, kalau hafal sudah langsung ingat. Itu semacam itu. Ya. Jar itu juga punya variasi tanda. Jar tidak hanya ditandai dengan kasroh, tapi di samping kasroh ada juga iya, ada juga fathah bahkan. Jadi di fathah dengan jarnya dengan menggunakan fathah. Kapan kasroh kita jadikan sebagai tanda untuk jar? Kasroh kita jadikan sebagai tanda untuk jar kalau seandainya yang berkedudukan jar itu adalah berupa al-ismul mufradu al-munsorifu, isim mufrad munsharif. Kemudian jamak taksir munsharif. Kemudian jamak muannas salim. Kalau seandainya yang berkedudukan jar itu adalah berupa isim mufrad munsharif, ini marartu bi Muhammadin, ini termasuk munsharif, bisa menerima tanwin, maka tanda jarnya ditandai dengan kasroh. Kalau seandainya yang berkedudukan jar itu adalah berupa jamak taksir yang munsharif, maka tanda jarnya ditandai dengan menggunakan kasroh juga, marartu bi rijalin. Kalau seandainya yang berkedudukan jar itu adalah berupa jamak muannas salim, maka tanda jarnya juga dengan menggunakan kasroh. Wilayah kasroh itu adalah pada, sebagai tanda jar, itu adalah pada isim mufrad munsharif, jamak taksir munsharif, jamak muannas salim. Bagaimana kalau seandainya yang berkedudukan jar itu adalah berupa isim tathniyah, jamak mudzakkar salim, dan al-asmaul khamsah? Ketika yang berkedudukan jar itu berupa isim tathniyah, jamak mudzakkar salim, dan al-asmaul khamsah, maka tanda jarnya tidak dengan menggunakan kasroh, tapi dengan menggunakan ya. Contohnya, marartu bi rajulaini. Marartu bi rajulaini. Rajulaini di sini dibaca jar karena dimasuki huruf jar bi. Ya, sorot di sini. Tanda jarnya dengan menggunakan ya di sini. Kenapa kok dengan menggunakan ya? Lebih disebabkan karena ya rajula ini berjenis isim tathniyah. Ketika isim tathniyah berkedudukan jar, maka tanda jarnya ditandai dengan ya. Marartu bi muslimina. Bi muslimina di sini. Kenapa kok dengan menggunakan ya nun di sini? Ya di sini. Lebih disebabkan karena muslimina di sini berkedudukan nasab, berkedudukan jar. Tanda jarnya ditandai dengan apa? Dengan menggunakan ya di sini. Kenapa? Karena jamak mudzakkar salim. Itu semacam itu. Ya. Al-asmaul khamsah. Marartu bi abika. Abika di sini berkedudukan jar juga. Kenapa? Karena dimasuki huruf jar. Tanda jarnya dengan menggunakan apa? Tanda jarnya dengan menggunakan ya, lebih disebabkan karena ini adalah berjenis al-asmaul khamsah. Ya, jadi cara bacanya begitu. Pun juga demikian, jar juga memungkinkan ditandai dengan fathah. Kapan itu jar ditandai dengan fathah? Kalau seandainya berkedudukan jar itu berupa al-ismul ladzi la yansarifu, isim ghairu munsharif. Marartu bi Ahmada.
Ahmada di sini, Ahmada fathah di sini sebagai tanda bahwa dia itu adalah dibaca jer. Kenapa kok kemudian di sini menggunakan tanda fathah? Lebih disebabkan karena Ahmada itu memenuhi persyaratan untuk kemudian ditentukan sebagai isim ghairu munsharif, sehingga ini tanda jernya dengan menggunakan fathah. Pun juga demikian dengan jazm. Ya, jazm itu juga memiliki tanda banyak. Ya, ada sukun di sini, ada hadfu harfil illati di sini, ada hadfun nun di sini. Itu semacam itu, ya. Jazm tidak hanya dengan menggunakan sukun. Jazm juga bisa ditandai dengan hadfu harfil illati, pembuangan huruf illat, dan juga bisa ditandai dengan hadfun nuni, pembuangan huruf nun. Kapan menggunakan sukun? Ya. Fi'il mudhari', kita menggunakan sukun sebagai tanda jazm apabila yang menjadi berkedudukan jazm itu adalah al-fi'lul mudhari'u as-sahihul akhiri walam yattasil bi akhirihi syai'un. Kalau seandainya berkedudukan jazm itu adalah berupa fi'il mudhari' yang sahih akhir dan huruf akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu, baik itu alif tasniyah, waw jamak, ya muannattsah mukhatabah, nun taukid dan nun niswah, maka tanda jazmnya ditandai dengan sukun. Lam yadrib. Lain kalau seandainya berkedudukan jazm itu justru adalah al-fi'lul mudhari'u al-mu'tallul akhiri walam yattasil bi akhirihi syai'un. Kalau seandainya berkedudukan jazm itu adalah berupa fi'il mudhari' yang mu'tal akhir dan huruf akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu. Ketika mu'tal akhir dan tidak bertemu dengan sesuatu, maka tanda jazmnya dengan menggunakan hadfu harfil illati, membuang huruf illat. Asalnya roma yarmi. Roma yarmi menjadi lam yarmi. Lam yarmi. Ya. Kita menggunakan hadfun nun, pembuangan nun, ya, untuk tanda jazm. Kapan itu terjadi? Apabila yang berkedudukan jazm adalah berupa al-af'alul khamsah. Ya. Berupa fi'il mudhari' yang bertemu dengan alif tasniyah, waw jamak, dan ya muannattsah mukhatabah. Jadi contohnya adalah lam yadriba. Itu semacam itu. Ini adalah cara membaca bagaimana aqsamul i'rab wa alamatuhu. Jadi saya kepingin tegaskan bahwa yang namanya tanda i'rab itu banyak. Ya, bervariasi. Rafa tidak hanya ditandai dengan dhammah. Rafa memungkinkan ditandai dengan dhammah memang dengan menggunakan wawu, dengan menggunakan alif, dengan menggunakan thubutun nun. Kapan kita menggunakan dhammah sebagai tanda rafa? Kapan kita menggunakan wawu sebagai tanda rafa? Kapan kita menggunakan alif sebagai tanda rafa? Kapan kita menggunakan thubutun nun sebagai tanda rafa? Itu semuanya sudah ada tempatnya sendiri-sendiri. Yang tadi sudah saya uraikan. Contohnya sudah ada. Tinggal mengklarifikasi. Pun juga demikian, nasab itu tidak hanya ditandai dengan fathah. Nasab memungkinkan ditandai dengan fathah memang, tapi juga bisa dengan alif. Bisa juga dengan menggunakan ya, bahkan bisa dengan menggunakan kasroh. Bahkan bisa dan juga dengan menggunakan hadfun nun. Kapan kita menggunakan fathah sebagai tanda nasab? Kapan kita menggunakan alif sebagai tanda nasab? Kapan kita dengan menggunakan ya sebagai tanda nasab? Kapan kita menggunakan kasrah sebagai tanda nasab? Kapan kita menggunakan hadfun nun sebagai tanda nasab? Itu sudah ada posisinya tersendiri-sendiri. Sebagaimana yang tadi saya contohkan, saya bacakan satu persatu. Ini memang butuh hafalan ya. Yang paling penting adalah dihafalkan aja dulu, dihafalkan. Karena kami sejak awal yang paling penting itu adalah al-hifdhu, hafal dulu. Kemudian insya Allah nanti ada masuk naik tingkat menjadi al-fahmu. Kemudian memungkinkan untuk at-tadbiq bisa menerapkan. Itu semacam itu. Pun juga demikian dengan jar. Jar itu tidak hanya ditandai dengan kasroh. Jar memungkinkan ditandai dengan kasroh, memungkinkan ditandai dengan ya, memungkinkan bahkan ditandai dengan fathah. Kapan kita menggunakan kasroh sebagai tanda jar? Kapan dengan menggunakan ya sebagai tanda jar? Kapan menggunakan fathah sebagai tanda jar? Itu semuanya ada tempat dan posisinya masing-masing yang itu sudah terekam di dalam skema ini. Itu semacam itu. Yang terakhir adalah jazm. Jazm tidak hanya ditandai dengan sukun. Jazm memungkinkan juga ditandai dengan hadfu harfil illati, pembuangan huruf illat. Tapi jazm juga memungkinkan ditandai dengan hadfun nun, pembuangan huruf nun.
Itu memungkinkan seperti itu. Contoh-contohnya, posisi-posisinya seperti apa? Ini sudah ada dalam skema ini. Ya, saya harapkan skema ini memungkinkan oleh teman-teman tim, itu bisa di-download oleh teman-teman. Ya, mungkin itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai sebagai pembahasan yang terakhir dari i'rab. Dan insya Allah kita break dulu ya, libur dulu selama 1 minggu karena di pondok kami sedang ada liburan setelah semester gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa orang ngono iku rek gak